Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Adi Namastu Namo Sidam. Om Adi Madrah Kertawa yang tulis wata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya hormati, semoga selalu berada dalam naungan sinar suci ide Sang Hyang Dewasa, ide Sang Hyang Pramekawi, sehingga kita tidak terjebak di dalam kegelapan awidya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Gede Bagus Kusumawardana, untuk sedikit berbagi ajaran-ajaran Dharma melalui Dharma Wacana Singkat dengan judul Ego dalam Kepemimpinan Antara Harga Diri dan Kesombongan. Umat sedharma yang berbahagia, pernahkah kita merasa ketika diberi jabatan atau tanggung jawab, cara bicara kita berubah? Nada suara kita sedikit lebih tinggi, keputusan kita ingin selalu diikuti, dan tanpa sadar kita merasa lebih penting dari yang lain. Itulah ego. Ego sebenarnya bukan musuh. Ego membuat kita menjadi lebih percaya diri. Ego membuat kita berani tampil dan berani mengambil keputusan. Tetapi ketika ego kita tidak dikendalikan, ia berubah menjadi egoisme, merasa diri paling benar, sulit menerima kritik dan menganggap orang lain selalu salah. Dalam kepemimpinan, disinilah ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin. Tidak diukur dari seberapa tinggi jabatannya, tetapi dari seberapa rendah hatinya. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 19, Sri Krishna mengingatkan, Tasmada sakta satatam karyam karma samacara asakto hiya caran karma param apnoti purusa. Yang terjemahannya, lakukanlah kewajibanmu dengan sungguh-sungguh, tetapi tanpa keterikatan dan tanpa pamrih. Karena dengan bekerja tanpa keterikatan, seseorang mencapai kesempurnaan. Saudara-saudaraku Mas Dharma, sloka ini sangat dalam maknanya. Seorang pemimpin boleh bekerja keras, boleh tegas, boleh berambisi dan membawa perubahan. Tetapi jangan terikat pada pujian, jangan haus pengakuan, dan jangan menggantungkan harga diri pada jabatan. Karena ketika kita terlalu terikat pada posisi, kita akan mudah tersinggung. Ketika kita terlalu ingin dihormati, kita akan marah saat tidak dihargai. Dan ketika kita ingin selalu benar, kita akan sulit untuk mendengar. Ego yang tidak terkendali membuat pemimpin merasa akulah yang paling tahu, akulah yang paling berjasa, dan aku semua tidak akan berjalan tanpa aku. Padahal kepemimpinan bukan hanya tentang aku. Kepemimpinan adalah tentang kita. Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 4 kembali mengingatkan, Dambo darpo abhimanascha krodah puru yasham evacha ajnanam cabi jatasya parta sampadam asyurim. Terjemahannya, kesombongan, keangkuhan, kemarahan, kekasaran, dan kebodohan adalah sifat-sifat yang membawa manusia pada kecenderungan yang tidak baik. Mari kita bayangkan, jika sifat-sifat itu melekat pada seorang pemimpin, organisasi menjadi tegang, hubungan menjadi renggang, keputusan menjadi egosentris. Karena itu, yang perlu kita lakukan bukan mematikan ego, tetapi menempatkannya pada tempat yang benar. Pertama, ingat bahwa jabatan adalah amanah, bukan mahkota. Ia bukan simbol kehebatan, tetapi simbol tanggung jawab. Kedua, biasakan bertanya sebelum memutuskan. Pemimpin yang besar bukan yang selalu berbicara paling keras, tetapi yang mau mendengar paling dalam. Dan yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Tidak ada manusia yang selalu benar. Justru ketika seorang pemimpin berani berkata, saya keliru, disitulah wibawanya akan tumbuh. Ego yang sehat akan melahirkan kepercayaan diri.
Ego yang berlebihan melahirkan kesombongan. Kadang kita berpikir kita sedang tegas, padahal kita sedang keras kepala. Kadang kita merasa sedang mempertahankan prinsip, padahal sebenarnya kita sedang mempertahankan gengsi. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ingin dihormati karena jabatan atau karena karakter kita? Karena jabatan bisa selesai, tetapi karakter akan selalu dikenang. Semoga kita semua mampu menjadi pemimpin, baik di keluarga, di organisasi, di masyarakat, yang tidak dikuasai ego, tetapi dikuasai oleh kebijaksanaan dan dharma. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak ada niatan sedikit pun untuk menggurui saudara-saudaraku sekalian, hanya untuk berbagi sedikit pemikiran agar menyadarkan kita bersama. Akhir kata saya ucapkan tanhana wong swasdanulus, tidak ada manusia yang sempurna sejati. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Om Kesanu Sampurni Namah Suwake, Om Santi 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 Om. Terima kasih.